Baik, terima kasih. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi. Video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi dari buku yang berjudul Sosiologi Terapan dalam kategori Studi Sosial dan Budaya. Sosiologi terapan dapat diartikan sebagai penerapan survei sosial. Dengan demikian, kemunculan semakin jelas untuk studi sosiologis secara umum. Untuk bidang konkretnya, aplikasi di kota demi kota, konsepsi pusat observasi ilmiah, dan catatan di satu sisi, dan dari pusat usaha eksperimental di sisi lain. Singkatnya, sosiologis, observatorium, dan laboratorium sosiologi. Dan ini semakin meningkat terkoordinasi. Namun dalam bidang sosiologis dan dalam penerapan sipil masih samar, meskipun koneksi yang jelas seperti bahwa statistik vital dengan administrasi, yaitu statistik komersial dengan politik, menjadi diterima oleh semua masyarakat. Belakangan ini, hubungan antara demografi ilmiah dan genetika praktis telah ditetapkan dengan jelas. Tapi studi komunitas ini secara agregat menemukan kesejajaran alaminya dalam studi komunitas sebagai satu kesatuan dengan struktur dan fungsi material dan non-material yang disebut kota. Sejalan dengan itu, peningkatan individu-individu masyarakat yang menjadi tujuan genetika praktis melibatkan kemajuan sipil yang sesuai. Kita melihat bahwa sosiolog tidak hanya memperhatikan demografi, tetapi dengan poliografi dan egenetika. Itu tidak dapat dipisahkan dari politogenics. Untuk perjuangan eksistensi, meski diamati terutama dari sisi individu menurut demografer, tidak hanya proses intrakewarganegaraan, tetapi proses antarkewarganegaraan. Metode survei geografis kota. Metode geografis di sini harus dipersiapkan sebagai dasar untuk setiap perlakuan yang benar-benar teratur dan komparatif tentang masyarakat. Kita mengikuti perkembangan peradaban dari asal-usulnya yang sederhana hingga yang kompleks. Elemen apapun tidak bisa dihilangkan. File antropolog akan segera mengingatkan kita bahwa dengan melupakan budaya, kita telah menghilangkan benih esensial dari militerisme aktif, dan karenanya sebagian besar dari pemerintahan aristokrat. Demikian pula dalam mengabaikan kehidupan pastoral, kita harus melupakan sumber utama kekuasaan spiritual, dan ini tidak hanya dalam kaitannya dengan agama-agama bersejarah, tetapi kemudian semua unsur budaya juga. Singkatnya, dibutuhkan seluruh faktor untuk membangun sebuah kota. Kota saat ini dan masa depan. Dengan demikian, tidak ada lagi pertanyaan dalam kewarganegaraan tentang membawa masuk atau meninggalkan geografi atau sejarah. Kita sudah terlalu lama tidak menyadarinya. Tapi bagaimana dengan pembukaan masa depan?
Untuk menyadari faktor geografis dan sejarah kehidupan kota ini, jadi langkah pertama menuju pemahaman saat ini yang sangat diperlukan untuk setiap upaya ramalan ilmiah masa depan yang harus menghindari sejauh mungkin bahaya utopanisme belaka. Pentingnya studi kelembagaan dan geografis sebagai dasar investigasi perkembangan kota. Belum terlihat bahwa studi ini tidak dapat membuktikan nilai tertinggi kepada masyarakat kecuali disertai pemeriksaan rinci tentang karakteristik natural dari semua individu yang telah lahir dan ada di lingkungan itu. Tidaklah cukup untuk melacak betapapun akuratnya berbagai tahap pertumbuhan kota dari permulaannya hingga saat ini. Karena penyebab evolusi apapun agregat kota terletak lebih dalam. Sebagian besar hidup dalam karakter. Nilai lingkungan tergantung setidaknya sama besarnya atas kapasitas setiap warga negara secara tunggal dan kolektif untuk memanfaatkan apa yang berhubungan dengannya, seperti pada kekhasan lingkungan itu sendiri. Tempat, tradisi, organisasi sosial, perkembangan individu, pendidikan adalah faktor-faktor di kota evolusi yang tidak dapat diabaikan dan semuanya berbeda dari tempat ke tempat. Bahwa setiap penyelidikan sipil dan untuk itu materi kehidupan negara hendaknya dikaji dari dua aspek. Yang pertama, memperhatikan kekhasan, pertumbuhan dan perkembangan materi non-hidup dan elemen non-berpikir dalam masalah bangunan. Posisi geografisnya, usia, kesesuaian untuk kehidupan lampau dan sekarang, dan ciri khas lokal yang berkembang. Dan penurunan lainnya di setiap bidang yang dipelajari. Yang kedua, perubahan kualitas warga sendiri melalui faktor ras, pendidikan, dan lainnya. Tidak hanya dalam masa individu diambil secara keseluruhan, tapi juga dengan memeriksa pandangan yang berubah di setiap profesi. Dengan dua jalur investigasi paralel ini, studi ini kemudian dapat menentukan seberapa jauh lingkungan sosial dan seberapa jauh karakteristik ras dan individu seberapa jauh karakter ras dan individu. Dengan dua garis studi ini bisa diprediksi vitalitas, kekuatan yang tumbuh, dan kemungkinan masa depan kehidupan sosial, di mana kita adalah bagian yang kecil, meskipun bukan bagian yang tidak penting. Kita bisa mengetahui sesuatu tentang tanggapan yang kita buat terhadap apa yang ada di sekitar kita. Bentuk beberapa perkiraan tentang bagaimana masa depan akan berkembang dan mengetahui intensitas keinginan nasional yang berbeda untuk kemajuan dan penyebab yang mungkin membangkitkan keinginan seperti itu. Kita bisa menyadari apa yang akan merangsang dan apa yang menghambat semua yang terbaik dalam kehidupan masyarakat sipil. Profesor Gides mengemukakan dan menekankan satu aspek subjek. Dia mengacu pada lembaga sosiologis yang dengan nama Outlook Tower. Hubungannya dengan sekolah sosiologi yaitu didirikan dan dikembangkan di Edinburgh. Lembaga itu sekaligus adalah organisasi untuk pengajaran dan penelitian, untuk pendidikan sosial, dan untuk tindakan sipil. Pada kenyataannya adalah aplikasi konkret dan prinsip yang berhasil ditunjukkan sebagai dasar dari
dari survei sosial untuk pelayanan sosial kewarganegaraan. Melihat bahwa Outlook Tower adalah institusi yang dirancang dalam segala hal atau untuk aplikasinya di tempat tertentu, ia mendesak masyarakat sosial untuk mendukung penyuluhan umum sehingga tidak ada daerah yang harus tanpa lembaga sosial atau Outlook Tower. Dengan demikian, masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi satu masyarakat ilmiah yang selalu memberi inspirasi kepada orang lain, dan dengan demikian memberi dukungan untuk para sosiolog masa depan untuk mereka berhubungan dengan sosiolog di seluruh negeri, tetapi harus menjadi inspirasi seperti yang dimiliki oleh Profesor Gides. Jika sosiologi ingin membuktikan dirinya sebagai seni, ia harus mampu menganalisis dan menjelaskan saat ini dan sampai batas tertentu, setidaknya untuk melemparkan horoskop masa depan. Ia harus merasakan jalannya melalui semua labirin kehidupan kota dan menunjukkan tujuan yang jelas. Sekian dan terima kasih.